Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang teks ulasan. Untuk selengkapnya, kita simak penjelasan berikut ini ya. Saat melihat, mendengar, ataupun membaca sebuah karya sastra, tentunya kalian dapat memberikan penilaian terhadap karya sastra tersebut. Entah itu berupa komentar, pendapat, ataupun respon yang kalian berikan. Baik buruknya karya sastra itu dapat kalian sampaikan secara langsung atau disimpan dalam hati. Jangan, tapi membuat beban pikiran kalian. Oke, agar karya sastra yang dapat berfungsi dengan baik, perlu adanya kegiatan penilaian sebuah karya sastra. Nah, penilaian karya sastra yang pernah kalian lakukan tersebut itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah teks ulasan. Nah, apa saja sih yang diulas di dalam sebuah karya sastra? Nah, teks karya sastra ini sebenarnya diperlukan untuk mengetahui informasi dari sebuah karya. Karya yang dapat diulas tersebut diantaranya ada sebuah buku, film, ataupun kaset. Bukan hanya itu saja loh, ada beberapa juga yang bisa diulas, diantaranya artikel atau bisa karya sastra seperti cerpen, novel, drama, ataupun puisi. Atau bisa juga karya seni, yakni sebuah musik, tari, kriya, lukis, atau pertunjukan film. Di saat kalian mengulas sebuah karya sastra, sebaiknya yang harus kalian lakukan adalah bersikap kritis. Artinya, jika kalian memberikan penilaian sebuah karya sastra itu secara kritis dan juga tanggap, kalian dapat memberikan kontribusi agar karya sastra tersebut nantinya bisa lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di dalam menjelaskan kembali sebuah teks ulasan. Teks ulasan ini harus dijelaskan ulang tentunya. Jika kalian membaca sebuah buku, menonton sebuah film, ataupun karya-karya sastra yang lain, tentunya kalian bisa menyampaikan itu kepada khalayak ramai, bukan? Nah, apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian jelaskan tentunya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain identitas bukunya, kemudian sinopsis atau rangkaian ceritanya, kemudian ada lagi kelebihan bahkan kekurangan dari buku tersebut. Itu yang bisa kalian sampaikan kepada khalayak ramai. Nah, kemudian dalam menceritakan kembali itu kalian harus memperhatikan yang namanya urutan cerita secara tepat. Dan juga menyampaikannya itu harus didasarkan dengan bahasa-bahasa yang menarik. Jika bahasanya biasa-biasa saja, yang mendengarkannya pun terasa monoton atau bosan. Bisa-bisa kalian ditinggal dengan Struktur teks ulasan. Adapun struktur yang membangun teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya yang akan diulas. Gambaran ini menyiapkan latar belakang pembaca mengenai apa sih karya yang akan diulas. Tafsiran berisi gambaran detail mengenai sebuah karya yang akan diulas. Misalnya bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Evaluasi yakni berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Hal ini dilakukan setelah melakukan tafsiran yang cukup terhadap hasil karya tersebut. Nah, pada bagian ini penulis akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihannya. Mungkin bagian yang kurang bernilai atau kekurangannya dari suatu karya tersebut. Dan yang terakhir adalah rangkuman, berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis tentang
apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak berkualitas? Nah, seperti itulah struktur teks ulasan harus dimuat secara runtut agar teks yang dibaca bisa menjadi teks yang efektif untuk disajikan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Berikut ini kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ulasan. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Berikut contohnya. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama atau hampir mirip. Seperti contoh berikut. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda yang menyatakan orang untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Berikut ini contoh dari pronomina. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antar klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks ulasan adalah sebagai berikut. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Preposisi disebut juga kata depan. Umumnya kata depan yang dikenal adalah di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap satu kata seperti kepada dan daripada. Berikut contohnya. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu verba utama, artinya hanya memiliki kata kerja tunggal. Berikut contoh kalimat simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Berikut ini contohnya. Selanjutnya, menyusun teks ulasan. Sebelum membuat teks ulasan, tentunya kalian harus membaca buku atau melihat film terlebih dahulu, bukan? Nah, sebaiknya penulis teks ulasan harus memiliki pengetahuan yang memadai atau wawasan yang cukup luas, terutama yang berhubungan dengan isi buku atau film yang akan diulas. Berikut ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah teks ulasan agar teks yang dihasilkan dapat dibaca atau disajikan secara baik. Hai, bagaimana anak-anak? Sudah siap mengulas sebuah karya belum? Saya tunggu ya hasil teks ulasan kalian. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.